Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Ketemu lagi bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Sebelum kita mengulas tentang bab sholat, mari kita menyaksikan video berikut ini. Akar kata dengan silaturrahim, silaturrahim. Silah dalam bahasa kita silat. Silat itu menyambung rasa, menyambung langkah, menyambung jurus. Namun kemudian ada pencak silat, itu menggerak-gerak seninya. Silat sejati terhubungnya kolbu si pesilat dengan muqallibul qulub yang menggerakkan kolbu. Maka belum tergerak, belum terlihat gerakan, dia sudah membaca yang tersirat dari gerakan itu. Kata sholat. Jadi dalam video tadi, jika kita sholat, maka kita harus tersambung. Dalam bab sholat, di dalam Al-Quran dan hadis, dijelaskan banyak sekali tentang bab sholat. Salah satunya ada di dalam Quran surat At-Toha ayat ke-14. Di sana dijelaskan, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Di sini menerangkan bahwa sholat adalah untuk mengingat Tuhan. Untuk mengingat Tuhan di sini, apanya Tuhan yang kita ingat saat sholat? Sebuah pertanyaan yang belum bisa terjawab. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 juga dijelaskan tentang bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi pada kenyataannya di akhir zaman ini banyak sekali sudah sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sama seperti video yang kita lihat tadi, semua itu terjadi karena memang sholat yang kita kerjakan, sholat yang kita lakukan tidak ada sambungan atau tidak nyambung, tidak sampai kepada Tuhan. Jadi jika sholat kita tidak sampai kepada Tuhan, maka sholat kita akan sia-sia. Cuman dapatnya capek saja. Maka bagaimana agar sholat kita ini sesuai dengan aturan sholat yang benar, yaitu sholat di mana sholat kita bisa tersambung oleh Tuhan. Makanya untuk bisa sholat kita tersambung kepada Tuhan, kita maka harus menemukan tali sambungan yang bisa menyambungkan sholat kita. Untuk menemukan tali sambungan yang bisa menyambungkan sholat kita, maka kita harus menemukan pembawa tali sambungan itu, atau kita harus menemukan sesosok yang telah bisa sholatnya tersambung dengan Tuhan. Maka jika kita dibimbing, dituntun oleh orang yang sudah sholatnya tersambung dengan Tuhan, maka kita akan bisa melakukan sholat yang bisa nyambung kepada Tuhan. Jadi kalau di zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, beliaulah sesosok yang bisa menyambungkan sholat umatnya untuk bisa tersambung kepada Tuhan. Karena pada saat itu memang utusan yang diutus oleh Tuhan adalah Nabi Muhammad. Tapi untuk sekarang ini beliau telah wafat, beliau sudah tidak ada. Berarti untuk kita di dunia ini maka kita harus mencari sesosok yang bisa membimbing kita, menuntun kita untuk bisa sholat
sampai tersambung kepada Tuhan. Dalam Al-Quran yaitu waliyah mursyidah yang turun-temurun pada zamanmu sendiri. Maka dalam dalil laqad ja'akum rasulun min anfusikum harus ada di zaman kita sendiri. Maka kita harus menemukan sesosok beliau yang bisa menyambungkan sholat kita kepada Tuhan agar nanti dalam Al-Quran surat Al-Ankabut yang tanha anil fahsya'i wal munkar, tanha anil fahsya'i wal munkar bisa terjadi. Soalnya jika memang masih kita berbuat keji dan mungkar, berarti itu adalah tanda bahwa sholat kita belum tersambung. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi waridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.